Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020 firman Tuhan menyapa kita dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia memelihara hidup kita setiap hari. Dia menunjukkan kasih-Nya yang sempurna dan total itu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Allah itu adalah kasih itu sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan di dalam Yesus Kristuslah kita boleh menerima keselamatan sebagai kasih Allah yang besar yang kita terima sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap hari juga kita boleh merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh bekerja, ketika kita boleh menjalani hari-hari kita di saat pandemi, ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita boleh merasakan sinar matahari, hujan, malam dan siang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita setiap hari, itu adalah wujud kasih Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Tapi jangan salah Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui didikan, melalui teguran, melalui hajaran. Wujud kasih Allah itu tidak selamanya hanya dalam soal memelihara kehidupan sehari-hari, dalam kesehatan dan tuntunan kehidupan, tetapi justru Allah mengasihi kita dalam tindakannya untuk mendidik, menghajar dan menegur kita bila kita salah. Sama seperti seorang ayah yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika anaknya itu melakukan kesalahan, tentu seorang ayah yang baik yang mengasihi anaknya akan mendidik dan mengajarnya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat Laodikia dihajar dan ditegur oleh firman Tuhan karena mereka tidak melayani Tuhan secara total, tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan telah memberikan kepada mereka kecukupan, bahkan lebih dari cukup. Dari harta milik mereka punya, dari kesehatan mereka punya, dari kepemilikan duniawi Tuhan telah berikan kepada mereka. Tapi dalam hal melayani secara total, mereka dikatakan jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Wajar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai Allah yang sungguh mengasihi jemaat Laodikia ini menegur dan menghajar mereka. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita berbicara soal teguran dan hajaran ini sebenarnya tidak mengenakan. Siapa kita yang mau ditegur dan dihajar oleh orang lain? Mungkin akan membuat kita menjadi kecil hati. Tapi firman Tuhan pada hari ini berkata,
relakanlah hatimu. Nah, kata relakanlah hatimu Bapak Ibu dan saudara-saudari, teguran dan hajaran itu bukan dari manusia, tetapi teguran dan hajaran itu adalah pemilik kehidupan kita itu sendiri, pemilik gereja itu sendiri, pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Bapa di surga yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah yang mengasihi jemaat Laodikia menunjukkan kasih-Nya dengan menghajar dan menegur mereka supaya mereka bertobat untuk melayani Tuhan secara total, secara sempurna, mempersembahkan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan karena mereka telah menerima berkat-berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan terus mengasihi kita, mengasihi gerejanya, mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan kita di saat ini. Maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mempersembahkan hidup kita, keluarga kita secara total kepada Tuhan. Marilah kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila kita merasa seolah-olah tidak lagi memberikan hati yang sepenuhnya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, terlebih di tengah gereja kita. Hari ini firman Tuhan kita mau menegur dan menghajar kita supaya kita mau berubah. Masih ada kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa apa yang telah kita miliki saat ini dalam keluarga, di tengah pekerjaan, terlebih di tengah-tengah gereja, bukankah itu anugerah yang diberikan Tuhan karena wujud kasih-Nya yang sempurna kepada kita? Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan hidup kita secara total untuk melayani Tuhan lebih baik, melayani Tuhan di tengah keluarga, melayani Tuhan di tengah pekerjaan, terlebih saudaraku Bapak Ibu, melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memelihara kami setiap hari, memberikan kami kecukupan. Oleh karena itu kami akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti jemaat Laodikia yang diberikan Tuhan kecukupan bahkan lebih, tetapi mereka tidak melayani Engkau dengan baik. Tuhan, tolonglah kami para jemaat-Mu, anak-anak-Mu, supaya kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak dalam pertumbuhan, dalam mengikuti sekolah secara online. Berkatilah jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, para jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit dan pemulihan, para lansia. Tuhan, jagai kami semua supaya menjadi berkat, mempersembahkan hidup kami, tubuh kami secara total melayani Tuhan. Sertailah kami satu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.